Selanjutnya, apa itu arsip keluarga? Arsip keluarga merupakan data penting bagi setiap anggota keluarga, baik data dari atau surat-surat yang berkaitan dengan kepala keluarga, istri, anak, dalam berbagai urusan seperti urusan rumah tangga, kantor, sekolah, kampus, bank, dan lain sebagainya. Arsip keluarga ini diperoleh dari semenjak kita lahir sampai ke meninggal. Jadi semuanya ada datanya. Data tersebut yang merupakan arsip keluarga. Selanjutnya, apa saja sih klasifikasi arsip keluarga itu? Yang pertama ada arsip ayah. Arsip ayah itu merupakan semua dokumen yang dikumpulkan yang dimiliki oleh ayah. Selanjutnya arsip ibu merupakan semua dokumen atau rekaman yang dimiliki oleh ibu. Selanjutnya yaitu arsip keluarga. Pada arsip keluarga ini berisikan tentang silsilah riwayat keluarga berupa pendidikan. Yang kedua ada arsip tentang dokumen pekerjaan. Yang ketiga itu ada arsip berupa aset seperti sertifikat tanah dan kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil. Selanjutnya yaitu berupa bukti pembayaran.
Nah, selanjutnya tahapan dalam pengelompokan arsip. Jadi, ada 4 tahapan dalam pengelompokan arsip atau pengelolaan arsip. Yang pertama yaitu penciptaan arsip. Penciptaan arsip keluarga secara akurat. Pada tahapan ini dipastikan data identitas diri yang terekam dalam arsip keluarga yang berupa akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lainnya benar-benar akurat. Yang kedua, pemberkasan. Pemberkasan arsip keluarga secara sistematis. Setelah arsip keluarga tercipta secara benar, selanjutnya dilakukan pemberkasan secara sistem agar arsip keluarga cepat ditemukan. Di sini saya memakai pemberkasan dengan menggunakan map berwarna. Yang ketiga, pengklasifikasian. Pengklasifikasian arsip ini bertujuan untuk memisahkan arsip berdasarkan kepemilikan arsip. Arsip dipisahkan berdasarkan kepemilikan dari pemilik arsip tersebut. Yang keempat adalah penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip ini seperti menyimpan arsip di tempat yang tinggi atau di dalam lemari supaya arsip jauh dari gangguan serangga dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Silvia dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial pemberkasan arsip guna untuk memenuhi tugas kuliah akuisisi seleksi retensi arsip. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara saya mengelompokkan dan menyusun atau memberkaskan arsip keluarga. Karena apa? Karena sekarang ini arsip dalam keluarga saya dikelompokkan oleh ibu saya tidak berdasarkan jenis atau tidak berdasarkan ini punya siapa. Namun dalam video ini saya akan mengklasifikasikan arsip tersebut supaya arsip tersebut apabila kita mencari informasinya mudah ditemukan, dan ketika kita melihat juga indah karena tersusun dengan rapi dan juga dengan ragam warna map yang beragam seperti itu. Di sini saya melakukan pemberkasan arsip atau pengklasifikasikan arsip itu berdasarkan warna map. Kenapa saya memilih warna map? Karena warna map ini murah untuk mengelompokkan arsip seperti pada video selanjutnya nanti. Contohnya warna merah itu untuk arsip anak khusus. Nanti warna kuning juga ada untuk arsip ibu. Pokoknya pengelompokan arsip berdasarkan map ini nantinya arsip diseleksi dulu. Ini termasuk arsip milik ibu atau ayah atau punya anak. Nanti dibuatkan pada satu map berdasarkan kepunyaan dari arsip tersebut. Setelah itu nanti diklasifikasikanlah dan disusunlah dengan rapi. Baiklah, kita lihat saja pada video saya selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan arsip keluarga, yaitu alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan map. Yang selanjutnya kita membutuhkan kertas putih untuk mencatat pengklasifikasian arsip tersebut. Yang selanjutnya kita membutuhkan kertas warna untuk mencatat daftar arsip. Selanjutnya kita membutuhkan label ini untuk menuliskan nama, misalnya arsip milik anak, arsip milik ibu. Selanjutnya pena. Selanjutnya ada sticky note untuk menulis nomor arsip. Selanjutnya ada penggaris. Dan selanjutnya ada arsip yang belum diklasifikasikan.
Nah, selanjutnya yaitu ada map warna-warni yang berguna untuk mengklasifikasikan arsip berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya, nama pemilik arsip kita tulis pada label. Seperti contohnya arsip ayah, kita tuliskan pada label. Selanjutnya, kita letakkan di tepi map yang berguna untuk menandai map tersebut bahwa arsip ini merupakan arsip atas kepemilikan ayah. Dan begitu seterusnya ada arsip ibu, arsip anak. Selanjutnya setelah kita susun jadi seperti ini, ada aset, ada arsip anak, arsip ibu, dan arsip ayah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengklasifikasikan arsip keluarga berdasarkan klasifikasi yang saya buat sendiri. Yaitu di sini ada klasifikasinya berdasarkan yang pertama ada arsip ayah, yang kedua ada arsip ibu, yang ketiga arsip anak. Di sini kenapa saya buatkan dua arsip anak, yaitu punya abang saya dan punya saya. Selanjutnya yaitu ada aset yang terdiri nantinya dari surat tanah dan surat-surat lainnya. Selanjutnya ada bukti pembayaran atau bukti transaksi dagang aset atau arsip dari keluarga saya. Selanjutnya yaitu rapor belajar. Kenapa saya pisahkan? Karena lapor ini ada lapor arsip saya sendiri yang ukurannya besar dan tidak semua dalam map, dan saya bedakan sendiri letaknya. Dan selanjutnya ada surat keterangan kepemilikan seperti BPKB, STNK, dan lainnya yang juga saya pisahkan karena bentuknya yang kecil dan tidak seperti lembaran, maka saya pisahkan letaknya. Selanjutnya yaitu seperti arsip ini, yaitu ada arsip rapor SD, rapor SMP, dan ini rapor SMA. Jadi ini saya pisahkan letaknya, dan ini saya simpan di map. Saya simpan di map warna putih ini untuk membedakannya sendiri, dan saya masukkan ke dalam map ini, ke dalam map seperti ini, dan saya buatkan pada label dengan nama arsip sekolah yang berisikan lapor. Berarti arsip sekolah rapor. Seperti ini. Nanti ini saya tempelkan di judul map saya supaya ini ketika saya mencari saya gampang untuk menemukannya. Jadi seperti ini.
Nah, tahapan selanjutnya dalam pembekasan arsip yaitu kita menuliskan daftar isi arsip seperti 001 dengan keterangan akte kelahiran. Caranya yaitu yang pertama kita menuliskan nomornya dengan di sticky note ada 001R dengan kode 001R dengan keterangan akte kelahiran. Kemudian arsip akte kelahiran atau akte kelahiran ini kita tempelkan sticky note pada bagian sampingnya. Dan kita lakukan tahapan yang sama seperti ini ke arsip-arsip lainnya. Nah, setelah kita melakukan ini, nanti arsip tersebut kita susun dan kita letakkan di dalam map yang telah kita beri kode arsip anak. Jadi tampilannya seperti ini supaya mudah dicari. Dan daftar tersebut kita letakkan di bagian depan supaya ketika kita membuka arsip, kita mudah menemukan arsip yang kita cari tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penyimpanan arsip. Di sini sebelum arsip disimpan, arsip tersebut yang telah rapi ini kita masukkan ke dalam map, di mana arsip-arsip dengan map-map berwarna berbeda ini kita masukkan ke dalam map plastik untuk disimpan supaya rapi. Ketika kita mencari informasi, kita dapat melihat dari nama dan label yang telah dibuatkan. Misalnya arsip anak, kita cari saja arsip dengan berwarna pink yang memuat informasi tentang arsip-arsip anak. Setelah kita masukkan ke dalam label, maka akan tersusun ke dalam map, maka akan tersusun dengan rapi. Dan kita masukkan atau kita beri lagi di luarnya dengan kode arsip keluarga. Setelah arsip ini bagus dan kita simpan dalam map, selanjutnya kita akan menyimpan arsip-arsip ini pada tempat yang tinggi. Kenapa dengan tempat yang tinggi? Karena di tempat tinggi ini supaya arsip tersebut tidak kena banjir apabila ada bencana atau tidak kena air. Nah, kita masukkan ke dalam lemari dengan lemari yang tinggi. Kita simpan arsip tersebut di sana supaya arsip tetap dijaga dan jauh dari air.